Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kami langsung bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di Masjid Istiqlal dan Masjid Hashim Asy'ari. Ada Ivan Hardiansyah dan Jen Cahyani di sana. Kami ingin mengetahui seperti apa persiapan sholat Id besok di Masjid Istiqlal. Ivan, seperti apa persiapan di sana? Rabu 10 April 2024 dan segala persiapan sudah mulai dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta, dan saat ini akan ada kegiatan Gema Takbiran yang akan dilakukan pengelola Masjid Istiqlal dan juga Kemenak RI, dan nantinya akan ada simbolisasi pemukulan beduk untuk Gema Takbiran yang akan dilaksanakan di lantai utama Masjid Istiqlal Jakarta. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang Menteri Ekonomi dan Kreatif sudah berada di Masjid Istiqlal untuk nantinya mengikuti kegiatan Gema Takbir yang akan dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dan setelah melakukan simbolis beduk ataupun Gema Takbiran ini, nantinya akan melakukan pawai obor yang akan diikuti para anak yatim yang sudah disediakan sama Kemenak RI, dan juga untuk terkait persiapan sholat Id yang akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta ini juga pihak Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta sudah mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari sterilisasi dan juga persiapan-persiapan lainnya. Di antaranya sudah mulai menerapkan bunga-bunga dan juga berbagai banner yang nantinya akan dipasang di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara demikian, Anissa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas laporannya dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selanjutnya ada Jen Cahyani di Masjid Hashim Asy'ari. Jen, seperti apa persiapan sholat Idul Fitri di sana? Baik Anisha dan juga pemirsa, di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat saat ini memang tadi pengumuman dari Kementerian Agama secara resmi disambut baik dan bahagia oleh masyarakat sekitar di masjid sini. Ya, terdengar dari di sini ada takbir yang berkumandang di sekitar masjid. Ini menandakan bahwa pengumuman jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah pada esok hari ini disambut baik oleh masyarakat yang juga bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di esok hari. Dan di sini untuk persiapan sholat Idul Fitri di esok hari juga ditandai dengan persiapan dari DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid di sini yang sedang mempersiapkan seperti bersih-bersih di area masjid, kemudian mempersiapkan berbagai macam alat atau yang diperlukan ya di sini untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri pada esok hari. Meskipun Anisha dan juga pemirsa, tadi sebelum adanya pengumuman resmi dari Kementerian Agama, dari lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta yang bertugas untuk memantau hilal di sini sedikit kesulitan untuk mengamati adanya hilal karena memang cuaca yang kurang bersahabat di wilayah DKI Jakarta dengan adanya awan tebal, sehingga mereka tidak menemukan adanya hilal jika dipantau dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari di sini. Namun setelah itu mereka sudah melaporkannya ke PBNU, kemudian ke Kementerian Agama, dan akhirnya ditetapkan bahwa esok hari adalah jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah, dan kemudian disambut baik oleh masyarakat sekitar sini dengan takbir yang berkumandang. Seperti yang bisa didengarkan di masjid ini, takbir masih saja berkumandang, dan kami terus akan mengamati bagaimanakah kegembiraan masyarakat di sekitar sini yang akan menyambut Hari Raya Idul Fitri pada esok hari. Saya kembalikan ke Anda, Anisha. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporannya dari Masjid Hashim Asy'ari Jakarta Barat, dan sebelumnya ada Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Kementerian Agama atau Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memutuskan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April 2024. Itu artinya besok umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan secara serentak. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan ru'yat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi ru'yat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan ru'yat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ru'yat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh pada besok 10 April 2024. Hal ini berdasarkan sidang isbat yang dilaksanakan sore hari ini mengumpulkan pemantauan hilal dari Sabang hingga Merauke dan telah diputuskan bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah adalah Rabu 10 April 2024 besok. Dan demikian breaking news hari ini. Baik, kami akan menyajikan informasi terkait pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April 2024. Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan metode khusus hisab hakiki wujudul hilal. Ijtima jelang Syawal 1445 Hijriah terjadi pada hari Selasa Legi 30 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2024 Miladiah pukul 1:23:10 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 9 April 2024 di Yogyakarta yaitu plus 6 derajat 8 menit 28 detik sehingga hilal sudah wujud. Dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Oleh karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024. Pemirsa, berbagai negara di dunia sudah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kebanyakan negara telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Mahkamah Agung Arab Saudi sudah menetapkan jika 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024, penetapan ini dilakukan setelah pemantauan hilal tidak tampak pada hari Senin, sehingga ditetapkan dengan sistem penanggalan Hijriah umat Islam.
Hal serupa juga terjadi di Mesir. Otoritas negara Mesir menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu besok 10 April 2024 setelah hilal tidak tampak saat pemantauan hari Senin kemarin. Sama seperti Arab Saudi, Mesir dan mayoritas negara-negara Timur Tengah lainnya, Qatar juga menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah pada hari Rabu 10 April 2024 besok. Sementara itu, Dewan Fatwa Australia juga telah secara resmi mengumumkan Rabu besok 10 April 2024 sebagai hari pertama Idul Fitri menandai awal bulan Syawal 1445 Hijriah. Dan imamnya adalah salah seorang imam terbaik kita di Istiqlal, Al-Hafidh Haji Ahmad Husni Ismail MAG, dan cadangannya adalah Al-Hafidh Haji Martomo Malain SKMA. Tadi cadangan khatibnya itu adalah Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Kamarudin Amin, yang bertindak sebagai Bilal, yang penyampai, yang komandonya itu dan sekaligus takbirnya itu adalah dipimpin oleh Qari Internasional dan juara nasional Kadar Rusmadi Rashid Eshum dan Haji Ahmad Ahwani SAG. Kemudian bersama dengan tim takbir yang akan melantunkan takbir menjelang salat itu dimulai. Semua takbir itu adalah imam dan muazzinnya Istiqlal. Kita tahu bahwa imam dan muazzin Istiqlal itu adalah qari internasional. Syarat untuk menjadi imam dan muazzin Istiqlal adalah qari internasional. Lalu ada nanti yang pawai obor. Ini satu hal yang sangat spesifik. Kita ingin mengembangkan syiarnya, ya. Syiar Idul Fitri ini seperti tradisi masyarakat Indonesia. Malam Lebaran itu kan biasanya ada keramaian-keramaian. Nah, ini kita akan akomodir. Jadi besok itu akan ada sejumlah lampion besok dengan peraturan yang sangat terkontrol, terukur. Ya, mudah-mudahan saja tidak hujan. Nah, itu nanti juga akan keliling beberapa tempat sekitar sini untuk melantunkan takbir. Diharapkan dengan gelora takbir ini mampu menggugah emosi kecintaan kita terhadap agama Islam dan juga sekaligus untuk melebur semua perbedaan-perbedaan di antara kita, karena kita kompak untuk mengumandangkan bersama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah, karena begitu penting dan begitu khidmatnya acara kita besok ini, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden bersama Ibu dan Wapres bersama Ibu dan pejabat negara yang lain. Maka kami mohon supaya jamaah bisa lebih awal datangnya. Kalau bisa salat subuhnya di Masjid Istiqlal, kami sudah buka kok. Sebab nanti kalau terlambat itu akses menuju Istiqlal itu biasanya macet. Dan pemirsa, kami ada informasi terkait ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Selasa pagi sudah melaksanakan salat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan penentuan 1 Syawal yang ditentukan oleh Majelis Fatwa Naksabandiah. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi mulai mendatangi Ponpes Darussofa untuk melaksanakan sholat Id. Dengan berdasarkan metode hisab Komariah yang sudah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Naksabandiah, menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 9 April 2024. Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Syawal. Sholat Id tahun ini sendiri digelar di berbagai titik dan dipusatkan di Kecamatan Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Kita seluruh jemaah Torekan Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi pada hari ini kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Ini dihitung melalui hisab komariah yang senantiasa digunakan dalam Torekan Naqsyabandiyah Jalaliyah bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah itu bertepatan pada hari ini Selasa 9 April tahun 2024. Itu sudah dihitung oleh Majelis Fatwa yang dipimpin oleh Tuan Guru kita selaku mursyid, sudah diputuskan, dan pada hari ini jemaah Torekan Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di seluruh Indonesia serentak melaksanakan sholat Idul Fitri. Meskipun memiliki perbedaan awal Ramadan dan awal Syawal, Tarekat Naqsyabandiyah berharap hal ini tidak menjadi perdebatan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hal yang sama juga dilakukan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan salat Idul Fitri hari ini. Salat Idul Fitri jemaah An-Nazir dilakukan berdasarkan hasil pengamatan bulan serta lebih awal dari pemerintah. Ratusan jemaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Boton Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Penentuan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah dilakukan oleh jemaah An-Nazir setelah mengamati perjalanan bulan mulai sejak awal masuknya bulan Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jemaah An-Nazir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Tak hanya itu, pengamatan juga dilakukan dengan bantuan aplikasi. Menurut jemaah An-Nazir, sholat Idul Fitri dilaksanakan hari ini karena telah meyakini bulan Ramadan telah berakhir pada Selasa 9 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Itu dimulai tadi malam itu kan untuk waktu Indonesia Tengah ya, itu sekitar jam 2. Itu bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di benua Amerika sana. Itu satu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantahkan bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bagian daripada perpisahan bulan. Artinya sejak itulah Ramadan ke Syawal. Karena terjadi malam hari, waktunya sangat memungkinkan untuk melaksanakan Idul Fitri hari ini. 1 Syawal 1445 Hijriah hari ini, maka An-Nazir melaksanakan hari ini. Seperti umat Islam pada umumnya, usai melaksanakan sholat Idul Fitri, jemaah An-Nazir juga mendengarkan khutbah Idul Fitri yang disampaikan langsung oleh pimpinan jemaah An-Nazir dan saling memaafkan antar sesama jemaah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, dengan ditetapkannya 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu besok 10 April 2024, maka usai sudah perjumpaan kita di Breaking News hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa.